Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Bukit-bukit memancarkan auranya. Gelombang air laut menari bagi peselancar. Inilah Mandalika. Asrinya hutan lindung merasuk indahnya tarian. Jiwa dan raga terobati dengan sejuknya udara pagi dan segarnya mata air. Bersama Minanti Rohanta, inilah Pesona Bumi Sasa. Mandalika, namanya semakin dikenal sejak perhelatan MotoGP. Pesona alamnya mulai memikat mata wisatawan domestik ataupun mancanegara untuk berselancar. Setelah sukses menjadi tuan rumah acara balap internasional, di Mandalika sangat terkenal dengan sirkuit. Namun ternyata di sini menyimpan segudang tempat wisata. Mulai dari pasir putih, laut biru, bukit yang hijau, adat istiadat, budaya, seni, kuliner, hingga kegiatan olahraga. Jadi yuk sehatkan jiwa dan raga cuma di Indonesia aja. Selama di perjalanan, saya cari rekomendasi wisata di indonesia.travel dengan kata kunci Mandalika. Hasil dari browsing sepertinya menarik. Ke Pantai Kute, Pantai Seger, lihat patung Putri Mandalika, Bukit Seger, lihat sirkuit, dan Bukit Merese untuk menikmati matahari terbenam. Mau kemana aja nih Mbak di Lombok? Di Lombok tadi sih aku buka handphone ya, indonesia.travel. Nah kayaknya sih di Pantai Kuta dulu kali ya Mas, ikonnya di Mandalika gitu. Wah kebetulan tuh di Pantai Kuta lagi ada para layang nih, bisa ngeliat Pantai Kutanya dari atas. Gimana? Oke deh, pas banget tuh. Kayaknya seru ya kalau misalnya lihat pemandangan Mandalika dari udara. Nanti kita ke sana nih. Oke, situ. Silakan. Oke. Sesampainya di Pantai Kute, saya langsung bertemu dengan penggiat para layang, Om Bagus. Olahraga minat khusus ini dapat juga dinikmati oleh wisatawan umum dengan cara tandem atau didampingi oleh master para layang. Halo Om Bagus, apa kabarnya? Halo, baik. Om Bagus, aku pengen banget para layang, Iya. tapi takut. Sebenarnya aman atau enggak? Aman banget para layang. Amannya gimana nih Om? Amannya karena kita terbang itu pakai alat yang udah kompeten. Kalau misalkan parasut kita ada problem atau angin yang nggak bagus, kita masih bisa buka payung cadang aman. Nanti terbangnya dari Nah, betul itu bukitnya namanya Bukit Prabu. Bukit Prabu, Iya. nanti naik ke atas dengan Mobil 4x4. 4x4. Landingnya di sini ya. Oke deh, kita coba yuk. Siap. Om, let's go. Let's go. Perjalanan ke Bukit Prabu medannya cukup menanjak, sehingga membutuhkan kendaraan yang tepat. Kami serasa membelah bukit untuk mencapai titik take off para layang. Akhirnya sampai di Bukit Prabu. Perlengkapan yang harus saya gunakan yaitu helm dan harness.
Selama berada di langit, ternyata rasa takut perlahan-lahan hilang dan berganti dengan rasa senang. Jadi kita di ketinggian berapa ini Om? Ini sekitar 250. 250. Keelokan kawasan wisata Mandalika begitu mengagumkan. Jadi biayanya berapa Om kalau misalnya mau menikmati para layang dengan pemandangan Mandalika? Mandalika kita punya rate start dari 550 sampai 1 juta plus. Wow, bedanya apa Om? Durasi sama trip tempat site. Bisa berapa lama memang durasinya? Durasi Om? reguler 10 sampai 15 menit. Wow, bagus sekali pemandangannya. Ada sirkuit, ada bukit, ada laut. Inilah Mandalika. Topografi wilayah Kabupaten Lombok Tengah bagian selatan ini memiliki bentang alam yang cenderung berbukit-bukit. Maka Mandalika sangatlah tepat bagi pemuasan hasrat para penggiat para layang untuk terbang di angkasa. Usai para layang, saya melanjutkan perjalanan untuk melihat patung Bau Nyale yang tak jauh dari Pantai Kute. Patung tersebut menggambarkan seorang anak raja yang cantik, Putri Mandalika. Jadi itulah patung Bau Nyale atau Putri Mandalika. Sang putri memilih untuk melompat ke laut supaya tidak ada pertumpahan darah ketika 3 orang laki-laki memperebutkannya. Masih di lokasi yang sama terdapat Bukit Seger, salah satu spot terbaik untuk melihat sirkuit Mandalika. Dari sini saya bisa melihat tikungan 10 sirkuit Mandalika yang memiliki motif batik Sasambo, Sasak, Samawa, dan Bojo, 3 suku terbesar di Nusa Tenggara Barat. Bukit lainnya yang dapat dikunjungi di kawasan Mandalika yaitu Bukit Merese. Cukup trekking sekitar 5 menit. Travelers dapat memilih untuk bukit mana yang menjadi titik beristirahat. Tepat di depan mata, saya melihat titik beristirahat dengan pemandangan puncak bukit, lembah, pantai, serta laut lepas Samudra Hindia. Nah, tepat di bawah bukit, itulah bentangan pantai Tanjung An. Berwisata di Indonesia aja sangat istimewa. Mandalika Lombok dengan kekayaan alam yang memesona. Deburan ombak, hangatnya senja matahari terbenam membuat saya bangga wisata di Indonesia aja. Besok saya akan ke Desa Wisata Sesaut. Seperti apa di sana? Jangan kemana-mana, travelers. Didukung oleh Travelers, kali ini saya akan melanjutkan perjalanan untuk menyapa desa wisata Sesaut di Lombok Barat yang masuk dalam 50 desa wisata terbaik Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Lokasinya jika dari kota Mataram yaitu sekitar 28 km. Nah, karena saya dari Mandalika, jadi sedikit lebih jauh, sekitar 1 jam 15 menit akan sampai ke sana. Hutan yang asri mencerminkan ketentraman. Inilah kawasan hutan lindung Sesaut. Ketentraman terpancar dari sebuah tarian bernama Betabe. Suara musik dan tarian tradisional mulai menyambut kedatangan kami. Tarian ini menceritakan tentang keteladanan kearifan lokal masyarakat desa Sesaut, seperti misalnya keramah tamahan masyarakat dalam menyambut tamu.
betul. ngisi masuk Oh, iya. bertamu ke Desa Iya. Sesaut karena kan Makasih, Mbak. menang penghargaan ya dari Iya, Anugerah betul. Desa Wisata Indonesia 2021. Betul Ada sekali. nggak sih Bu kebangkitan ekonomi yang dirasakan serta perluasan lapangan kerja gitu di desa ini? Iya pasti, alhamdulillah dampak ekonomi itu sudah bisa kita rasakan. Apalagi sekarang kunjungan sudah mulai meningkat dengan adanya promosi seperti itu, ekonominya juga meluas. Kemudian menambah juga menambah lapangan pekerjaan untuk masyarakat Desa Sesaut. Misalnya ada bantuan tidak sih Bu dari Menteri ketika tiba ke Desa Sesaut? Iya tentunya yang pertama bantuan yang diberikan adalah penguatan kapasitas. Nah, bagaimana kita juga Desa Sesaut buka paket wisata, kemudian di sana ada masuk untuk pendampingan untuk homestay, kemudian bagaimana untuk secara promosi. Ini tarian Betabe, bisa mungkin dicoba Mbak Boleh ya? saya mencobanya? Boleh, sangat Oke. boleh sekali. Oh ini selendangnya ya Iya, Bu? ini selendangnya. Permisi. Terima kasih. Betabek memiliki arti permisi dengan cara membungkukkan badan serta menceritakan tentang bagaimana masyarakat Desa Sesaut menjunjung tinggi nilai kesopanan yang tak akan pernah tergerus oleh arus modernisasi. Oke, jadi itu tadi sedikit mencoba gerakan dari Betabe. Sebenarnya gampang, tapi memang harus latihan dulu. Gimana ya melihat tarian tradisional di alam terbuka? Makanya berwisata di Indonesia aja dengan kekayaan budaya yang ada. Nah setelah ini saya akan melihat wisata alam lainnya yaitu mata air. Gimana ya? Yuk kita ke sana. Salah satu daya tarik lainnya di Desa Sesaut ialah aliran air berwarna toska yang siap menyegarkan raga. Pusat rekreasi masyarakat ataupun Purekmas ini berasal dari 8 mata air di sekitaran Desa Sesaut. Sesampainya, saya dipersilakan Bukades untuk mencuci tangan. Purekmas Desa Sesaut ini mendapatkan peringkat keempat dalam kategori penerapan CHSE terbaik secara nasional. CHSE tetap diterapkan dalam berbagai destinasi kuliner hingga UMKM. Melihat jernihnya air membuat saya tak sabar ingin masuk ke dalam mata air. Bersama Bukades, saya menggunakan ban untuk bersantai di tengah Purekmas didampingi deburan air terjun. Titik saya saat ini hanya memiliki kedalaman sekitar 100 cm atau 1 meter. Selain bermain air, di Purekmas juga terdapat pedagang yang menjajakan kuliner. Nah, saya sempat nih berbincang dengan Mas Menteri Parekraf saat datang ke Desa Sesaut. Mas Menteri suka dengan kuliner khas ini. Tapi kalau lapar, jangan takut. Ada pecinta kuliner. Jadi yang biasa ayam taliwang dan kangkung plecing, tapi di Desa Wisata Sesaut ini ada makanan khas suku Sasak, yaitu sangat spesial. Namanya sate bulayak. Bulayak ini adalah lontong yang dibungkus dengan lilitan enau dan daun aren. Dan bumbu satenya terbuat dari kacang tanah, sangrai yang dihaluskan pakai santan, aneka bumbu dapur dan langsung tergiur, langsung kebayang. Desa wisata makan sate bulayak. Nah, ini dia yang disukai Mas Menteri. Sate bulayak, makanan khas Lombok Barat. Sate ini terbuat dari daging sapi, daging ayam, serta jeroan. Gimana rasanya Mbak? Bu, dari ini apa lontongnya beda loh rasanya. Iya benar. Kalau dirasain tuh kayak ada manis, tapi manisnya bukan, pokoknya manisnya beda. Iya, Ini dari daunnya berarti. betul. Ada sedikit rasa gurihnya juga, bener ya. Benar. Kalau tadi satenya saya yang daging, bumbunya tuh nggak pernah dirasain. Bumbunya tuh kayak kari, kan ada santannya mungkin Iya, ya, betul, tapi betul. rasanya bukan kari gitu. Iya, Ada bukan rasa kari. kacang-kacangnya juga. Betul. Gurih, ya perpaduan gurih kalau untuk Iya. bumbunya, dan sedikit pedas, tidak terlalu ya. Jadi Iya. yang tidak terlalu suka pasti Yang membedakan juga doyan. Mbak, suasananya. bener banget. Iya. Sejuk banget, ada suara mata air, Betul. suasananya rindang juga.
Jadi apalagi nih Bu selain Purekmas ini? Ya, selain Purekmas bisa dikunjungi, kita bisa naik sepeda keliling kawasan hutan Sesaut. Kemudian ada kami punya UMKM Mbak, itu pusat oleh-oleh Desa Sesaut. Pas banget ya Bu, berarti Iya. di sini bisa sepedahan dan beli oleh-oleh buat pulang Siap. ke Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Journey. Didukung oleh Suasana pagi hari di desa tentu berbeda dengan di kota. Udara lebih segar untuk dihirup. Bagaimana kalau olahraga? Saya memutuskan untuk bersepeda di Desa Sesaut. Saya menyewa sepeda kepada pihak pengelola Desa Sesaut serta ditemani juga untuk berkeliling. Karena goes di pinggir hutan, jadi sepanjang jalan saya melihat hijaunya pohon, jalanan yang tak padat, dan ramahnya warga sekitar. Tak terasa 30 menit bersepeda sudah saya lalui. Lokasi ini kerap menjadi tempat beristirahat bagi pesepeda. Di sini terdapat fasilitas pendukung bagi wisatawan yang ingin bersuah foto, seperti ayunan, gazebo, serta rumah pohon. Usai beristirahat sejenak, saya lanjut bersepeda. Dalam perjalanan, saya melewati sedikit pemukiman warga, perkebunan, dan saluran irigasi. Tak lama saya melihat penjual sarapan. Kira-kira apa ya bedanya menu sarapan di Lombok Barat? Pagi Bu. Pagi. Jadi ini menu sarapan di Lombok ya? Ada apa aja ini Bu? Ada serabi, lupis, bubur, lontong, pencok. Pencok. Ini yang unik kayaknya ya di sini ya. Boleh ya Bu saya coba ini deh Bu? Ya boleh. Gimana? Gimana ya rasanya ya Mas ya? Kayak kenyal-kenyal. Kan tadi dari beras ya? Tapi nggak berasa kayak nasi juga. Terus sebenarnya yang unik itu bumbunya ya Mas ya? Jadi ini yang memperkuat rasa bumbunya itu karena ada kombinasi dari kunyit sama kemiri. Kalau Mas Jamal sendiri ini apa nih? Jadi ini lupis. Ini kemudian ini serabi. Kalau serabi Lombok itu memang agak kecil-kecilan dibandingkan sama yang di luar sana. Tapi kalau masalah rasa, insya Allah dah dijamin enak. Perut sudah terisi, kami pun melanjutkan perjalanan untuk membeli oleh-oleh ke Kube Waro. Akhirnya sampai juga ya di tempat Kube Waro. Nah tadi kan kita di jalan ngeliat ya ada pohon-pohon pisang nih. Dan itu tuh yang akan diproduksi di sini. Jadi kita lihat dulu ke dalam aja. Yuk. Inilah kelompok usaha bersama atau Kube Waro Maju Bersama. Seperti berbagai jenis keripik, lalu dodol, serta pisang sale. Produk olahan yang diproduksi pun dibuat dari bahan baku di daerah sekitar. Warga mengambilnya dari hasil hutan, bukan kayu. Saya pun penasaran bagaimana dengan proses produksinya. Saya bertemu dengan Ibu Maina dan ikut melihat dalam pembuatan dan pengemasannya. Halo Ibu. Perkenalkan, ini Bu Maina, beliau pemilik usaha di sini. Bu Maina, jadi ini proses pengemasannya ya? Sebenarnya ada berapa banyak macam produk Bu yang bisa di... 13 macam. Ini karyawan Ibu dari warga sini semua? Iya, dari keluarga sekitar. Warga sekitar, berarti benar-benar Ibu memberdayakan semua masyarakat di Desa Sesaut ini ya Bu ya? Produk olahan ini tak hanya dipasarkan di daerah sekitar saja, tetapi sudah merambah ke pasar modern, serta secara online di marketplace. Pengirimannya pun bisa keluar pulau seperti Bali dan Jakarta. Harga jualnya sangatlah terjangkau, seperti macam-macam keripik dijual seharga Rp13.000, sedangkan dodol sekitar Rp15.000. Ini
ini dia 11 dari 13 hasil produk dari Kubewaro. Jadi ini semua cita rasa yang sangat kaya dan beragam, semuanya itu merupakan hasil dari perkebunan di warga sekitar. Kalau misalnya Anda semua liburan ke Lombok, khususnya di Lombok Barat, yuk beli deh oleh-oleh khas dari Kubewaro, karena dengan membeli kreatif lokal, Anda tuh bisa membantu perekonomian warga di sini serta membuat senang orang yang Anda bawakan oleh-oleh. Setelah bersepeda, membeli produk lokal, tentunya saya pun ingin beristirahat. Rumah-rumah warga di desa ini telah disulap menjadi homestay yang nyaman. Sesampainya, protokol kesehatan tetap harus kami lalui seperti pengecekan suhu dan mencuci tangan. Proses disinfektan pun dilakukan sebelum tamu menginap. Fasilitas penginapan ini seharga Rp175.000 hingga Rp200.000. Pengalaman wisata yang ditawarkan oleh Desa Wisata Sesaut menarik kan travelers? Jika travelers ingin tahu lokasi desa wisata lainnya, silakan kunjungi laman indonesia.travel, Instagram di pesona.indonesia, atau Pesona Indonesia untuk TikTok. Metro TV,